Saya Christina Friska dari NR14 akan membacakan hasil kesimpulan dari CMHN. Yang pertama, pelatihan CMHN berpengaruh terhadap self-efikasi kader kesehatan dalam melakukan deteksi dini gejala gangguan jiwa berat atau psikotik. Yang kedua, ada pengaruh pelatihan CMHN terhadap keterampilan kader kesehatan dalam melakukan deteksi dini gejala gangguan jiwa berat. Yang ketiga, pelatihan CMHN dengan menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan role play lebih meningkatkan self-efikasi kader kesehatan jiwa dalam melakukan deteksi dini gejala gangguan jiwa berat. Pelatihan CMHN dengan menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan role play lebih meningkatkan keterampilan kader kesehatan jiwa dalam melakukan deteksi dini gejala gangguan jiwa berat. Kemampuan perawat dalam implementasi CMHN atau konsep dasar keperawatan kesehatan jiwa, asuhan keperawatan pada 11 diagnosa keperawatan, pencatatan, pelaporan, dan monitoring evaluasi, pemberdayaan kader kesehatan jiwa. Persepsi perawat terhadap faktor sustainability, CMHN berhubungan bermakna atau signifikan dengan kemampuan perawat dalam implementasi CMHN. Gambaran persepsi stakeholder ditemukan tema yaitu pandangan positif stakeholder terhadap CMHN dan upaya untuk keberlangsungan CMHN. Saran, perawat CMHN diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan konsep dasar keperawatan kesehatan jiwa komunitas, melaksanakan asuhan keperawatan, pencatatan pelaporan dan monitoring evaluasi, dan pemberdayaan kader kesehatan jiwa dengan pendampingan, supervisi, dan regular meeting sehingga kemampuan perawat dapat optimal. Yang kedua, stakeholder mulai dari dinas kesehatan, suku dinas kesehatan, dan puskesmas perlu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan CMHN dengan memberikan persetujuan terhadap kegiatan-kegiatan. CMHN membuat perencanaan keuangan atau pendanaan yang stabil untuk implementasi CMHN seperti home visit maupun penyuluhan sehingga hasilnya lebih optimal, menjalin kemitraan yang baik untuk implementasi CMHN, menyiapkan sumber-sumber untuk mengelola pelaksanaan CMHN, baik SDM-nya, pemimpin yang memadai, dan fasilitas yang tersedia untuk kegiatan CMHN. Melakukan evaluasi terhadap CMHN yang sudah berjalan sehingga akan terlihat kegiatan mana yang sudah berjalan dan tidak berjalan. Melakukan adaptasi terhadap program dengan menyesuaikan dengan ilmu-ilmu baru sehingga CMHN tidak tertinggal dengan program yang lain. Yang kedua, kesimpulan pengorganisasian keperawatan komunitas. Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan kegiatan terhadap tugas, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi kegiatan baik vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh tenaga keperawatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi pengorganisasian dibedakan menjadi dua, yaitu faktor intern dan ekstern. Prinsip dari perorganisasian: perumusan tujuan, departementasi, pembagian kerja, kesatuan perintah, fleksibilitas, berkesinambungan, keseimbangan, koordinasi, pelimpahan wewenang, rentang kendali, pemisahan fungsi lini dan staf, efisiensi prinsip pengecualian, chain of command, dan simple atau sederhana. Hal yang diperlukan pada pengorganisasian antara lain tujuan, tantangan, keakraban, tanggung jawab, kesempatan untuk maju, dan kepemimpinan. Hasil riset yang dapat menunjukkan metode kasus dan metode pelayanan primer cocok digunakan pada ruang inap intensif. Saran di sini, pengorganisasian sangat penting bagi jalannya manajemen pada bidang apapun. Maka sebaiknya pengorganisasian dapat diperbaiki agar lebih sempurna untuk menjalankan manajemennya. Mengingat pentingnya pengorganisasian, maka perlu kiranya masalah ini diperhatikan dan dipahami sebaik-baiknya
Setelah memahami pengorganisasian, maka sebaiknya ditetapkan dalam bentuk aktual di lapangan. Yang ketiga, kesimpulan manajemen keperawatan dasar. Sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Dalam sistem ini, terdapat tingkat, lembaga, lingkup, dan faktor yang mempengaruhi dalam terlaksananya sistem pelayanan kesehatan tersebut. Manajemen pelayanan kesehatan masyarakat adalah suatu proses atau kemampuan dalam mengelola jasa pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari permintaan untuk dilayani sampai pelayanan jasa di bidang kesehatan. Itu diterima oleh masyarakat untuk digunakan. Oleh karena itu, konsepsi pelayanan kesehatan harus berpihak pada masyarakat dengan sebuah gerakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan memberdayakan masyarakat. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan kesehatan dengan melakukan program-program yang sifatnya mendidik masyarakat sehingga masyarakat itu sadar akan pentingnya kesehatan itu sendiri. Sarannya, dalam sistem pelayanan, kesehatan perlu terus ditingkatkan mutunya serta kualitas dari pelayanan kesehatan agar sistem pelayanan ini dapat berjalan dengan efektif. Itu semua dapat dilakukan dengan melihat nilai-nilai di masyarakat dan diharapkan perawat dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang bagus dan baik. Dan diharapkan kepada pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat untuk pelayanan kesehatan yang optimal dan prima sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari manajemen pelayanan kesehatan. Sekian hasil dari kesimpulan yang saya ambil. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan hasil kesimpulan dari perkuliahan komunitas.